Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Ya, kali ini kita akan membahas brand kilat ya. Akhirnya sampai juga kilat ini sampai di studio kita. Dan ya nggak sesuai namanya, agak telat. Namanya kilat tapi sampainya agak lambat ya. Nggak apa-apa, yang penting kita bahas aja. Ya, untuk produknya sendiri ini tergolong unik ya. Ini yang mau saya bahas ini adalah rotatable angle grinder. Jadi gerinda cordless tapi dia bisa di rotatable, bisa diposisikan ke kiri dan ke kanan. Ya, lebih jelasnya nanti kita lihat aja ke produknya. Ya, kira-kira makin ribet atau makin mempermudah, di video kali ini akan kita bahas. Ya, oke lah, kalau gitu langsung aja kita lihat ke produknya, kita unboxing dulu seperti apa yang kita dapatkan. Nah, untuk covernya sendiri ini ya kualitasnya setara dengan brand-brand lokal Indo kebanyakan ya. Dan ya di sini kalau kita perhatikan ada stikernya Kilat Power Tools, dan ya kita langsung cekkan aja isinya. Nah, yang pertama kita perhatikan di sini ada instruction manual seperti ini. Ya, ini tuh masih bahasa Inggris ya sepertinya. Nggak usah kita baca dulu. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan di sini ada baterai. Nah, untuk baterainya sendiri ya kilat ini untungnya dia masih menggunakan slot yang LXT ya, yang umum yang biasa kita pakai. Nah, untuk baterainya sendiri kita mendapatkan satu pieces yang 4Ah ya 20 volt ya. Untuk keterangannya di sini tidak tertera. Seperti itu. Dan selanjutnya kalau kita perhatikan ada docking charger. Nah, docking chargernya juga ini speknya nggak tertulis ya, berapa ampere outputnya di sini nggak tertera. Yang jelas dia docking charger dan ya umum. Oke, selanjutnya kita lihat di sini ada handle ya. Untuk handlenya sendiri ya tergolong standar ya, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Seperti ini. Ya, masih full plastik ya, belum ada rubbernya. Dan kalau kita lihat dari kunci, nah untuk kuncinya sendiri ini udah tergolong tebal ya. Biasanya kan tipis ya kalau yang biasa kita lihat untuk produk yang abal-abal. Tapi ini dia cukup diperhatikan, tebal dan udah mumpuni kalau saya bilang. Dan selanjutnya ada blade guardnya. Untuk blade guardnya sendiri juga standar ya, ini tuh nggak terlalu tipis, walaupun nggak bisa dibilang ini yang tebel, tapi ini udah memenuhi standar lah kalau menurut saya. Udah oke. Ya, seperti itu aja untuk kelengkapannya. Selanjutnya ini terakhir ada unitnya. Ini saya ketepikan dulu, ini boxnya saya singkirkan dulu. Oke, kita lihat ke unit utamanya. Oke, seperti ini untuk bentuknya unik ya. Ya, sekarang kita perhatikan untuk spesifikasi yang tertera pada unitnya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada brandnya Kilat Brushless Lithium Grinder M10 untuk asnya ya. 100 ml itu untuk kapasitas mata potongnya. 16 ml itu adalah lubang as mata gerindanya, dan 10.000 rpm adalah speednya ya, seperti itu. Nah, kalau kita bahas dari fitur-fitur ini yang menurut saya unik dibandingkan cordless grinder kebanyakan, itu dia bisa rotatable ya, bisa kita miring-miringkan. Nah, jadi dia ada 3 arah ya, atau 3 posisi, ke kanan, lurus seperti ini, dan ke kiri seperti ini. Ya. Nah, lalu fitur selanjutnya umum ya, di sini ada spindle lock-nya. Dan ya ini ada button untuk pindah posisi, dan di sini ada trigger, dan di sini ada lock button, jadi dia bisa nyala terus menerus, dan ada variable speednya di sini. Ya, kita coba tes nyalakan ya, kita tes variable speednya. Ya, kita coba nyalakan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di situ ya ada 3 bar indikator baterainya ya, dan ada speed controlnya juga. Ya, ini yang paling kenceng. Ya, seperti itu ya. Untuk fitur-fiturnya unik memang.
Nah, selanjutnya untuk build quality ini tergolong udah oke sih ya. Udah ya bisa saya katakan setara brand-brand lokal Indo lah. Ya kalau kita perhatikan untuk headnya ini juga udah tergolong rapi dan solid. Dan untuk plastik-plastiknya sendiri juga ya ini plastiknya juga terkesan solid ya. Namun sayangnya di bagian sini dia sedikit agak oblak ya. Seperti itu, tapi ya it's okay. Dan ya untuk di bagian headnya sendiri ya ini dia udah tergolong rapi. Dan di bagian handle ini ada rubber karetnya, sayangnya juga di sini dia belum begitu rapi ya, masih ada sisa-sisa karetnya, tapi overall ya secara keseluruhan ini menempel dengan baik seperti itu. Oke, sebelum kita tes nyalakan, kita pasang dulu blade guardnya ya biar lebih safety. Kita pasang blade guard sekaligus handle-nya. Oke, seperti ini cukup enak handlingnya karena di bagian body di sini dia kecil ya, seperti memegang bor aja. Nah, kalau seperti ini dia ya kerasa lebih ngegrip. Ya di sini aja tadi yang sedikit agak oblak ya. Ya oke lah, sekarang kita akan coba cek spesifikasi ya, terutama untuk RPM-nya apakah real sesuai yang di spek. Oke, kita coba dari speed terendah dulu ya. Ya 6.400 ya. Ya bisa dibilang tergolong rendah sih ya untuk gerinda cordless. Ya walaupun ini cordless, rata-rata cordless itu di atas 7.000 sih yang pernah saya cobain. Tapi nanti kita akan uji apakah torsinya dia lost power ya. Kalau biasanya kalau torsinya masih mendukung, ya speed rendah itu masih nggak masalah ya. Nanti kita akan tes. Oke, kalau gitu langsung aja kita cobain di luar kira-kira seperti apa performanya, ada minus atau tidak. Langsung aja kita tes di luar. Ya oke ya, sekarang kita coba untuk potong-potong besi holo ya. Ini 4x4 ketebalan 1,8. Kita coba tes potong. Ya oke ya, nggak ada masalah. Sekarang kita coba untuk yang lebih berat, pipa galvanis. Oke ya, langsung aja kita coba tes seperti apa tenaganya. Untuk pipa galvanis ini 2 inci ya, ketebalan 3 mili. Ya langsung aja kita cobain.
Oke ya, masih tergolong mumpuni. Nah sekarang kita coba mode nyiksa. Ya, kita coba untuk nge-grinding. Ya, ini kita coba untuk nge-grinding bekas las-lasan ya dengan grinding wheel, kira-kira seperti apa performanya. Ya, langsung aja kita uji, kita teskan. Ya oke ya, ternyata dia tadi habis baterainya. Kita pasang baterai yang lain, ternyata nyala. Oke, sekarang kita tes untuk suhunya. Oke, kita coba di body 53, samping. Oke, 53 ya, tergolong belum overheat. Ya oke, itu tadi dari hasil uji cobanya. Nah kalau kita bicara fungsi ya tentunya ini tuh udah bekerja dengan baik, udah bekerja sebagaimana fungsinya, udah oke, udah nggak ada masalah menurut saya. Nah kalau kita kaji secara detail ya, kita kaji seperti apa feelsnya. Nah tadi untuk RPM ya bisa saya katakan itu tergolong rendah ya, tapi waktu dicoba ya bisa dikatakan masih mumpuni sih menurut saya. Walaupun kalau kita biasa pakai gerinda cordless yang pada umumnya yang 8.000 atau 7.000 ya jelas kerasa untuk RPM-nya dia berasa agak rendah ya, tapi untuk torsinya dia bisa dikatakan ya tergolong membantu, jadi dia masih enak aja gitu, masih stabil. Nah dari tenaganya sendiri menurut saya ini tuh cocok untuk dipakai ke menengah ke ringan ya, bukan menengah ke berat ya. Kalau untuk usaha ya saya rasa ini ya speknya masih kurang tinggi ya, tapi untuk pekerjaan sehari-hari menengah ke ringan ya menurut saya ini tuh udah oke. Nah sekarang kita nilai dari sisi plus dan minusnya ya. Nah untuk plusnya sendiri yang saya suka itu yang pertama adalah dari triggernya ya. Triggernya dia model switch seperti ini, dia akan lebih aman seperti bor. Jadi kalau kita lepas dia akan langsung mati. Kalau mau kita lock pun kita tekan lagi dia akan lepas ya. Jadi beda dengan yang model switch, biasanya kalau tidak kita pencet lagi dia akan nyala terus. Tapi kalau ini kita lepas dia langsung mati. Ya model trigger seperti ini yang paling saya suka ya, itu yang pertama. Nah lalu yang kedua sisi plusnya menurut saya untuk
angle-nya ya menurut saya ini tuh memberi nilai plus ya. Jadi kalau kita mau potong miring seperti ini, kita nggak perlu putar-putar gerindanya, tinggal kita putar aja bodinya seperti ini. Kita mau posisi nge-grinding atau mau posisi cutting, nah itu kita nggak perlu ubah arah tangan kita. Jadi untuk posisinya tetap lurus seperti ini, tetap enak, hanya aja angle-nya yang kita putar-putar seperti ini. Ya itu ya dari sisi plusnya menurut saya. Nah namun dari sisi minusnya juga yang perlu dipertimbangkan adalah itu yang pertama yang menurut saya itu cukup mengganggu ya, itu yang oblak saya katakan tadi, ada spellingnya sedikit ya di bagian bodinya. Jadi tadi teman-teman lihat ya, dia itu agak oblak seperti ini. Jadi ketika pas saya tekankan ke beban itu sepertinya dia agak kurang solid gitu, karena ada pergerakan bodinya dengan handle yang saya pegang. Jadi gitu saya tekan dia agak miring gitu. Itu menurut saya pribadi mengganggu ya. Tapi mungkin kalau teman-teman udah terbiasa saya rasa ya nggak masalah ya. Tapi ya kalau saya pribadi kesan solid dari gerindanya itu jadi berasa hilang, karena gitu ditekan blade-nya dia bergerak seperti itu. Nah selanjutnya sisi minus menurut saya baterainya. Saya merasa ini tuh cepat habis ya. Tadi kita coba dari pertama kali kita motong besi holo, itu kondisi baterainya dalam keadaan full ya, udah penuh casanya. Tapi itu tadi udah kita coba beberapa kali potong. Pada saat kita nyoba ke grinding tadi, tiba-tiba baterainya habis. Makanya kita coba pakaikan baterai yang lain. Ternyata memang baterai bawaannya udah habis ya. Jadi menurut saya pribadi baterainya agak boros. Ya oke lah, mungkin itu aja pembahasan kita di video kali ini. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang lagi melirik produk ini. Semoga video ini bermanfaat. Oke, kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.